Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya dalam sesi Sinau Bahasa Jawa. Pada kesempatan kali ini, mari kita sinau atau belajar bahasa Jawa bersama-sama dengan tema yaitu istilah makan dalam bahasa Jawa. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah sering nih mendengar kata madang, dahar, mangan, nguntal, dan lain sebagainya. Nah, tapi kebanyakan masih belum tahu nih asal-usul atau istilah makan dalam bahasa Jawa. Nah, yuk kita belajar bersama-sama atau sinau bareng terkait bahasa Jawa. Yang pertama nih, dahar. Dahar dapat dikonotasikan sebagai ritual sembahyang bagi umat muslim yang dilaksanakan menjelang siang hari demi kelancaran rezeki atau biasa disebut yaitu sholat duha. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dahar berasal dari kata duha sebagai ungkapan dalam menikmati rezeki. Oleh karenanya, kata dahar diterapkan sebagai bahasa halus atau sering kita kenal yaitu bahasa kromo kepada orang-orang yang kita hormati atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Selanjutnya nih, ada nedo. Nedo merupakan sebuah singkatan yang diartikan dari kata nentremake dodo yang memiliki makna bahwa dengan makan mampu membuat tentram hari-hari kita, menentramkan dodo atau memberikan efek senang di dalam hati. Yang ketiga yaitu ada madang. Beberapa orang mendeskripsikan madang berasal dari kata dasar yang berbunyi padang. Bahasa Jawa yang terjemahannya adalah terang. Nah, padang itu kalau di dalam bahasa Jawa memiliki arti terang. Nah, madang digunakan sebagai istilah karena setelah itu akan memperoleh penglihatan mata yang terang alias padang. Istilah madang Istilah madang ini dipakai sebagai bahasa pergaulan orang Jawa dalam kesehariannya. Nah, madang itu dalam istilahnya yaitu memberikan efek padang. Ketika kita sudah lelah, letih, lesu, dan mata berkunang-kunang, ketika kita memberikan asupan makan, insya Allah di situ memberikan efek terang atau di efek seperti dicas, diberi daya. Selanjutnya ada kata mangan. Nah, berasal dari kata mengo. Huruf E dibaca saat melafalkan kata semoga. E dan kata O dilafalkan sebagaimana pada kata Purwokerto. Jadi, mangan berasal dari kata mengo. Memiliki arti atau definisi yaitu terbuka. Dari kata ini, mangan diidentikan dengan membuka mulut untuk dimasuki makanan. Serupa dengan kata madang, penerapan kata mengo, mangan juga acap digunakan sebagai bahasa keseharian juga. Nah, kata madang dan mangan itu sama-sama digunakan kepada orang yang sederajat atau usianya sama, mangan atau madang. Dalam unggah-ungguh bahasa, yaitu masuk ke dalam bahasa ngok.
toko. Nah, gimana nih teman-teman? Sampai di sini sudah paham terkait dengan bahasa istilah makan. Yang pertama tadi ada dahar, yang kedua ada nedo, yang ketiga ada madang, dan yang keempat tadi ada mangan. Istilah makan selanjutnya yaitu ada kata rolasan. Istilah rolasan berasal dari kata rolas yang merupakan kata berbahasa Jawa memiliki arti 12. Rolas dalam bahasa Jawa itu memiliki arti 12. Acap digunakan sebagai istilah makan pada sekitar pukul 12. Pukul 12 siang ya, bukan 12 malam. Nah, sama artinya dengan lunch. Kalau di bahasa Inggris, rolasan sering digunakan oleh orang Jawa yaitu untuk istilah makan siang atau istilah di jam-jam makan siang yaitu kisaran jam 12-an. Nah, selanjutnya yaitu ada kata tanduk. Merupakan istilah berasal dari kata tando yang memiliki arti timbunan. Sehingga tanduk bisa didefinisikan sebagai kata menimbun atau menambah. Jadi, tanduk memiliki arti menambah lagi dalam piring yang sama. Nah, di sini tanduk itu biasa diartikan sebagai makan lagi atau makan yang kedua kalinya. Selanjutnya ada baduk. Nah, kata baduk dalam istilah makan ini merupakan kata yang lumayan kasar teman-teman. Nah, baduk atau juga ada yang mengatakan ngaglak atau juga ada yang mengatakan nyekek adalah 3 kata yang dikategorikan sebagai bahasa kasar. Bahkan sangat kasar. Dan biasanya hanya digunakan untuk mengungkapkan perilaku makan pada sebuah binatang. Nah, untuk istilah makan di sini atau istilah kata badok, ngaglak atau nyekek itu biasa digunakan untuk melafalkan makan binatang. Ketika itu digunakan untuk manusia, itu adalah kata bahasa kasar teman-teman. Jadi nih, jangan sekali-sekali ya menggunakan kata badok, ngaglak, atau nyekek untuk istilah makan pada manusia. Selanjutnya juga ada kata mindo. Asal kata dari pindo merupakan kata yang memiliki arti kedua setelah kata pisan yang berarti pertama. Nah, sama nih kayak tadi tanduk. Tanduk itu yang kedua sama juga dengan di sini yaitu mindo. Dalam bahasa Inggris kata mindo ini senada dengan kata second. Mindo adalah aktivitas makan yang kedua kalinya, sehingga mindo juga bisa didefinisikan sebagai makan siang atau lunch karena merupakan aktivitas makan yang kedua kalinya. Selanjutnya yaitu ada kata nguntal. Di sini nguntal itu juga bisa diartikan sebagai bahasa kasar. Biasanya digunakan untuk mengistilahkan memakan obat dengan bantuan air minum sehingga tidak perlu dikunyah. Artinya, obat itu ditelan bulat-bulat dan diguyur air guna mendorongnya masuk ke dalam perut. Nah, di sini istilah makan dengan kata nguntal itu makan langsung ditelan. Jadi tidak perlu ada istilah kata mengunyahnya dulu. Langsung dimakan, didorong dengan air, langsung menuju ke perut.
Nah, gimana teman-teman? Tambahan tadi atau selanjutnya istilah dari makan. Apakah teman-teman sudah paham terkait dengan istilah-istilah makan dalam bahasa Jawa? Kalau ada masukan, saran, ataupun hal-hal terkait dengan istilah makan yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman.